Sebelum kita tahu cara menghitung waktu suatu tempat berdasarkan garis bujur, kita ketahui dulu rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Berputarnya bumi pada porosnya, ini yang disebut dengan rotasi bumi. Peristiwa rotasi bumi akan menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di suatu tempat yang berbeda derajat bujurnya. Misalnya nih, di Jakarta, Indonesia, sekarang menunjukkan pukul 19.00. Berbeda dengan kota Tokyo, Jepang, menunjukkan pukul 21.00. Jepang memiliki waktu yang lebih cepat 2 jam dibandingkan dengan daerah khususnya ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Perbedaan waktu tidak hanya terjadi antara negara, tetapi bisa saja terjadi di wilayah di suatu negara. Wilayah Indonesia contohnya, bagian barat seperti Sumatera memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Papua yang terletak di wilayah bagian timur Indonesia. Setelah kita mengetahui pengertian dari rotasi bumi, selanjutnya kita mengetahui pengertian garis lintang dan garis bujur. Menurut ilmu geografi, garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa atau ekuator. Garis lintang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Garis yang terletak di bagian utara ekuator disebut dengan garis lintang utara atau LU. Sedangkan garis yang berada di bagian selatan ekuator disebut dengan garis lintang selatan atau LS. Jarak antara garis yang satu dengan lainnya dihitung dalam satuan derajat. Garis ekuator atau khatulistiwa dipakai sebagai patokan, sehingga garis ekuator atau khatulistiwa ini berada pada titik 0 derajat. Makin ke utara atau makin ke selatan garis khatulistiwa, maka angka derajat akan semakin besar, sehingga mencapai angka 90 derajat tepat di kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur dihitung berdasarkan pengukuran sudut dari 0 derajat di meridian utama ke plus 180 derajat arah timur dan minus 180 derajat ke arah barat. Garis lintang memiliki garis ekuator sebagai posisi awal alami. Konferensi Meridian Internasional mengadopsi meridian Greenwich sebagai meridian utama universal atau titik 0 bujur. Garis bujur utama atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich ada di Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur atau BT. Sedangkan garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat atau BB. Garis bujur timur dimulai dari bujur 0 derajat BT hingga 180 derajat BT. Garis bujur barat dimulai dari bujur 0 derajat BB hingga 180 derajat BB. Kedua garis ini berhimpit di Samudra Pasifik. Dari fungsinya, garis lintang tak hanya untuk menunjukkan koordinat lokasi bersama garis bujur, tetapi juga digunakan sebagai penanda dalam pembagian zona iklim di bumi. Sementara, fungsi bujur selain untuk menunjukkan koordinat lokasi bersama garis lintang, juga berfungsi menentukan pembagian zona waktu, termasuk tanggal hingga jam di seluruh bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke arah bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya, mari kita lihat garis bujur dan garis lintang pada gambar iklim matahari dan peta dunia berikut ini.
Berdasarkan fungsinya, garis lintang akan membantu kita mengetahui zona iklim di bumi. Jika dilihat dari klasifikasi iklim matahari, dibagi berdasarkan letak astronomis suatu wilayah. Hal ini mempengaruhi intensitas penyinaran mataharinya. Pada bagian tropis, cenderung mendapatkan intensitas penyinaran lebih tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis dan daerah kutub. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar iklim matahari berikut ini. Posisi lintang merupakan perhitungan sudut 0 derajat di khatulistiwa yang kita kenal dengan garis ekuator, sampai ke plus 90 derajat kutub utara atau lintang utara, dan minus 90 derajat kutub selatan atau lintang selatan. Terlihat jelas dalam gambar persebaran iklim di dunia, gambar iklim matahari ini, bahwa 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat, baik itu ke arah utara dan ke arah selatan, negara yang berada dalam wilayah berwarna hijau merupakan negara yang beriklim tropis. Negara-negara ini diantaranya adalah Indonesia, Brazil, Kongo, Ekuador, dan Papua Nugini. Sedangkan di antara 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat, baik itu ke arah utara dan ke arah selatan, negara yang berada dalam wilayah berwarna kuning merupakan negara yang beriklim subtropis. Negara beriklim subtropis ini diantaranya adalah Meksiko, Cina, Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Di antara 40 derajat sampai dengan 66,5 derajat, baik itu ke arah utara dan ke arah selatan, negara yang berada dalam wilayah berwarna biru muda merupakan negara yang beriklim sedang. Negara ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis, dan Belanda. Terakhir, di 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat, baik itu ke arah utara maupun ke arah selatan, negara yang berada dalam wilayah berwarna biru tua merupakan negara yang beriklim dingin. Negara ini diantaranya adalah Greenland dan Islandia. Nah, berbeda dengan garis lintang. Dalam penjelasan sebelumnya, kali ini kita belajar tentang garis bujur. Berdasarkan fungsinya, garis bujur membantu kita mengetahui pembagian zona waktu di bumi. Dengan bantuan peta dunia ini, kita bisa lebih mengetahui pembagian waktu dunia. Silakan perhatikan gambar peta dunia berikut ini. Dari gambar peta dunia ini, terlihat bagian wilayah yang berwarna hijau, merupakan titik 0 bujur meridian utama atau GMT, waktu Greenwich Mean Time, wilayah yang tepat berada di kota Inggris. Nah, titik 0 derajat di meridian utama ke positif 180 derajat arah timur dan negatif 180 derajat ke arah barat. Dapat diketahui waktu tiap wilayah dan negaranya. Dan dalam penjelasan awal, tiap 15 derajat bujur timur dan bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau sekitar 60 menit. Sehingga dengan bantuan garis bujur ini, kita dapat mengetahui waktu tiap wilayah dan negaranya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung waktu dengan bantuan garis bujur sebagai berikut. Pahami keterangannya dan analisis rumusnya. Pahami keterangan berikut ini. Operasi hitung bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah jika tempat yang kita cari waktunya berada di bujur timur atau BT dari GMT. Dan juga bisa berkurang apabila tempat yang kita cari waktunya berada di bujur barat atau BB dari GMT. Ingat, perbedaan tiap 15 derajat mewakili waktu 1 jam atau 60 menit.
Analisis rumusnya. Kita lihat rumusnya. Cara menentukan waktu di suatu tempat, rumusnya adalah waktu di suatu tempat sama dengan GMT plus minus bujur per 15. Atau kalau kita mencari waktu di suatu tempat, bisa menggunakan waktu di lokasi plus minus selisih bujur per 15. Latihan soal pertama. Diketahui waktu GMT menunjukkan pukul 15.00. Tentukanlah waktu pada kota Sydney yang terletak di 60 derajat BP. Dari soal kita sudah temukan GMT, yaitu pukul 15.00, dan letak kota A yang ditunjukkan dari bujurnya yaitu 60 derajat BP. Dari pengetahuan ini, kita bisa menggunakan rumus pertama, di mana waktu di kota A sama dengan GMT plus minus bujur per 15. Kita tinggal masukkan saja GMT-nya karena telah diketahui yaitu 15.00 plus. Nah, kenapa kita di sini menggunakan plus? Karena ini adalah BT. Jadi kita menggunakan plus. 60-nya tadi bujur. Kita tuliskan dulu 60 per 15. Maka 15.00 plus 60 per 15 adalah 4. Maka hasil akhirnya adalah 15.00 ditambah 4 yaitu 19.00. Jadi, waktu GMT menunjukkan pukul 15.00, tentukanlah waktu pada kota Sydney yang terletak di 60 derajat BT, maka jawabannya adalah 19.00. Latihan soal 2. Waktu di kota C menunjukkan pukul 15.00 pada 30 derajat bujur timur. Tentukanlah waktu pada kota D yang terletak di 15 derajat bujur barat. Di dalam soal terlihat jelas ada waktu di lokasi, yaitu kota C yang menunjukkan pukul 15.00, dan di dalam soal juga kita bisa menemukan adanya selisih bujur antara bujur timur dan bujur barat. Jika demikian, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu waktu di lokasi plus minus selisih bujur per 15. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa buat garis bantu antara GMT ke arah bujur timur 30 derajat, ke arah bujur barat 15 derajat. Nah, mengapa kita menggunakan garis bantu ini? Untuk melihat selisih. Selisihnya terlihat bahwa 30 plus 15 sama dengan 45. Jika sudah tahu selisihnya, kita masukkan dalam rumus, yaitu waktu di lokasi plus minus selisih bujur per 15. Waktu di lokasi sudah tertulis 15.00, di kota C tinggal kita tuliskan saja 15.00. Kita menggunakan min di sini karena bergerak. Dalam soal ditentukan pada waktu kota D yang terletak di 15 derajat bujur barat. Ini bergerak ke bujur barat, berarti minus. Nah, selisih tadi 45, berarti kita tinggal tuliskan minus 45 per 15. Maka didapatlah 45 per 15 yaitu 3. Tinggal kita kurangkan saja, 15.00 min 3 sama dengan 12.00. Jadi, waktu di kota C menunjukkan pukul 15.00 pada sudut 30 BT. Tentukan waktu pada kota D yang terletak di 15 BB. Jawabannya 12.00. Terima kasih. Sekian penjelasan kali ini. Semoga penjelasan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan rajinlah belajar saat kita masih muda, agar kita tak pernah merasakan miskin ilmu di hari tua. Teruslah berusaha menggali potensi kita hingga akhir hayat kita. Salam merdeka belajar.